Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Feli. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 9 semester 1, yaitu tentang pembelahan sel. Pembelahan sel. Satu pertanyaan yang harus dijawab pertama sekali, mengapa sih sel harus membelah? Ada 3 alasan yang mengharuskan sel-sel di tubuh kita harus tetap membelah. Yang pertama, untuk pertumbuhan. Yang kedua, untuk perbaikan. Yang ketiga, untuk reproduksi. Baiklah, kita masuk pada macam-macam pembelahan sel. Pembelahan sel, yaitu kita mengenal ada 2 macam pembelahan sel. Yang pertama, pembelahan mitosis. Yang kedua, pembelahan meiosis. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu apa sih? Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Di mana terjadinya? Pembelahan mitosis terjadi di sel-sel somatik atau di sel tubuh, kecuali sel kelamin. Disinilah alasan pembelahan sel tadi terjadi, yaitu untuk pertumbuhan dan untuk perbaikan. Apa saja sih tahap-tahap pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis terjadi atas 4 fase. Yang pertama, profase. Pada tahap profase ini, sel, yaitu sudah terlihat seperti gambar, di mana gelendong pembelahan sudah mulai terbentuk di kedua kutub sel. Yang kedua, membran inti mulai rusak. Dan yang ketiga, benang kromatin sudah mulai memadat menjadi kromosom. Lalu, kita lanjut kepada fase kedua, yaitu metafase. Ciri-ciri dari fase metafase adalah terlihat seperti gambar, di mana benang-benang kromosom sudah berjejer di bidang ekuator atau di bagian tengah sel. Yang ketiga, yaitu fase anafase. Ciri dari fase anafase terlihat seperti gambar. Yang pertama, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Keduanya akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Yang keempat, fase terakhir yaitu fase telofase. Cirinya terlihat seperti gambar, di mana membran intinya sudah mulai muncul kembali, kemudian sudah terbentuk cincin pembelahan yang akan membagi sel menjadi 2. Bagaimana hasilnya? Nah, terlihat seperti gambar, sel yang satu tadi sudah berubah menjadi 2 sel, dan jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom induk. Baik, kita masuk kepada pembelahan sel yang kedua, yaitu meiosis. Apa itu meiosis? Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom induk. Di mana terjadinya? Khusus untuk meiosis, yaitu terjadi di sel-sel kelamin. Ini tadi alasan pembelahan sel yang ketiga, yaitu untuk reproduksi. Sel kelamin itu ada 2, sel telur dan sel sperma. Apa saja fase-fase pembelahan meiosis? Pembelahan meiosis berbeda dengan pembelahan mitosis, di mana pada pembelahan meiosis terjadi dalam 2 tingkat. Yang pertama, meiosis 1. Yang kedua,
meiosis 2. Masing-masing tahapan meiosis terdiri atas 4 fase, yaitu profase. Kalau untuk meiosis 1, profase 1, metafase 1, kemudian anafase 1, dan telofase 1. Untuk meiosis 2, sama, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Prosesnya dapat kamu lihat di gambar. Hasil dari meiosis 1 yaitu terbentuk 2 buah sel yang memiliki jumlah kromosom yang sama, jadi hasilnya itu hampir sama dengan hasil pembelahan mitosis. Selanjutnya, sel hasil pembelahan meiosis 1 itu akan membelah kembali melalui 4 tahap pembelahan sel, mulai dari profase 2, metafase 2, dan anafase 2. Dan jumlah kromosomnya separuh dari jumlah kromosom induk. Lalu apa hasilnya? Hasilnya adalah 4 sel anakan dengan jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom induk. Nah, setelah mempelajari fase mitosis dan meiosis, dapatkah kamu menyimpulkan perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis? Perbedaannya dapat dilihat di tabel. Yang pertama, dari tempat terjadinya, mitosis terjadi di sel somatik atau di sel tubuh, kalau meiosis di sel kelamin. Hasilnya, untuk mitosis 2 buah sel, untuk meiosis 4 buah sel. Jumlah kromosom anaknya untuk mitosis sama dengan induk, yaitu diploid, sedangkan untuk meiosis separuh dari kromosom induk atau haploid. Tujuannya, mitosis untuk pertumbuhan dan perbaikan, sedangkan meiosis yaitu untuk pembentukan sel kelamin atau berperan dalam proses reproduksi. Kemudian kita singgung sedikit, ada nggak sih kaitannya pembelahan sel ini dengan ayat Al-Quran? Yaitu ada ditemukan dalam surat Az-Zumar ayat 6, yang artinya, Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian Dia jadikan daripadanya istrinya, dan Dia menurunkan untuk kamu 8 ekor orang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu dalam kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkannya? Di sini, para ahli tafsir menafsirkan bahwa 3 kejadian dalam 3 kegelapan di dalam perut ibumu itu adalah menggambarkan tentang proses pembelahan sel mulai dari terbentuknya zigot hingga menjadi janin. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.